Ibu masih goyang kepala. Itu kan goyang kepala itu artinya tidak menganggap remeh dengan karya bangsa sendiri. Dari dulu ini di Komisi 9 ini selalu begitu di Ibu Penny. Saya tidak tahu apakah karena Ibu sudah kelamaan duduk jadi kepala Badan POM atau tidak. Sosok yang satu ini selalu menjadi sorotan media. Ia tidak hanya dikenal vokal dalam berbagai rapat Komisi 9 DPR RI, tetapi juga selalu menjadi trending topik lantaran sikapnya yang konsisten membela vaksin Nusantara. Belum lagi pertanyaan saya soal vaksin Nusantara. Ini bukan merah putih loh ya, vaksin Nusantara. Saya membaca di media vaksin Nusantara ini sekarang lagi dipesan oleh Turki sebesar 5, sekian juta. Sementara di Indonesia, di Republiknya ini itu ditolak. Kegigihannya dalam membela keberadaan vaksin besutan Dr. Terawan itu pun menuai banyak pujian, meski tak sedikit juga yang berbeda pendapat dengannya. Meski demikian, ia terus menyampaikan pendapatnya dengan berapi-api. Api semangatnya tak sulut padam selama ia yakin keyakinannya benar. Sosok itu tak asing lagi bagi sebagian besar orang. Ia adalah Dr. Haji Saleh Partaunan Dauli MAG MHum MA, anggota DPR RI Dapil Sumatera Utara. Lantas, di tengah banyak anggota DPR yang memilih diam untuk bersuara, inilah profil dan fakta-fakta tentang Saleh Dauli yang belum banyak diketahui orang. Saleh demikian disapa lahir di Sibuhuan, sebuah kota kecil di daerah Tapanuli Selatan pada tanggal 5 April 1974. Dengan demikian, ia kini genap berusia 47 tahun, usia yang masih tergolong muda. Sejak masih kecil, Saleh dididik di lingkungan keluarga yang taat pada agama. Hal ini terlihat jelas dari latar belakang pendidikannya yang dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Aliyah. Selain itu, ia juga pernah menghabiskan sebagian umurnya untuk menuntut ilmu di Pondok Pesantren Aik Hayuara Sibuhuan, lalu melanjutkan pendidikannya di Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara dan meraih gelar sarjana pada tahun 1997. Ketika berkuliah di Universitas Sumatera Utara, Saleh mulai aktif berorganisasi. Selain aktif di organisasi intra-universitas seperti BPM atau Badan Perwakilan Mahasiswa, Dauli juga aktif di berbagai organisasi ekstra-universitas seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan HMI. Ia juga mengikuti beberapa perkaderan yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi ekstra di kampus tersebut. Selain itu, ia juga aktif menjadi pengurus di tingkat fakultas hingga tingkat cabang di Kota Medan. Selain itu, ia juga pernah tercatat sebagai Direktur Public Relations and Student Affairs di Islamic College for Advanced Studies atau ICAS yang berada di bawah binaan Yayasan Paramadina. Pada tahun 2005, ia menjabat sebagai Direktur Program Marif Institute for Culture and Humanity, sebuah lembaga yang dibidani oleh Profesor Dr. Ahmad Syafi Marif. Bulan Mei 2007, Saleh Dauli terpilih menjadi salah seorang penerima beasiswa Ford Foundation. Beasiswa itu kemudian mengantarkannya untuk menambah pengetahuan di negeri Paman Sam, tepatnya di Colorado State University, Amerika Serikat. Di kampus ini, ia memperdalam bidang filsafat yang beberapa tahun belakangan menjadi minat terpenting dalam hidupnya. Namun kali ini, ia berkonsentrasi untuk mendalami environmental philosophy dan environmental ethics yang dikolaborasikannya dengan Islamic philosophy. Di kampus ini, ia belajar kepada beberapa orang filosof lingkungan terkenal. Pada semester pertama misalnya, ia mengambil mata kuliah environmental philosophy dari Profesor Holmes Rolston III yang dijuluki sebagai the father of environmental philosophy. Profesor Holmes Rolston III adalah ahli filsafat sekaligus filosof kenamaan yang reputasinya diakui oleh dunia. Buku-bukunya tidak hanya dipakai sebagai textbook di beberapa universitas terkemuka di Amerika Serikat, tetapi juga dipakai di hampir seluruh dataran Eropa. Di samping itu, Saleh juga bertemu dengan Profesor Bernard Erolin, filosof yang mengkhususkan diri pada pengkajian animal rights, yang juga mendalami filsafat lingkungan, khususnya epistemology in natural worlds. Pada mulanya, Saleh Dauli tidak berminat untuk mendalami bidang filsafat lingkungan. Ia bercita-cita memperdalam filsafat Islam. Namun, setelah mengikuti beberapa perkuliahan yang ada dan beberapa koloquium serta seminar yang terkait dengan topik itu, ia lalu memutuskan untuk mendalaminya. Ia merasa bahwa topik itu sangat penting dan relatif baru di kalangan dunia akademis di Indonesia. Setelah berada di Colorado State University itulah, menurut pengakuannya, ia merasa benar-benar studi. Ia mengatakan, Colorado State University telah memperkenalkannya pada sebuah metode baru dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
Saleh bercita-cita untuk mengembangkan ilmu yang ia peroleh bagi kepentingan bangsa dan negara. Ia juga akan kembali ke kampus untuk mengajar dan memberikan pengabdiannya. Ia berharap suatu saat nanti Indonesia bisa maju seperti Amerika Serikat. Melalui pendidikan, ia yakin Indonesia bisa terbebas dari kebodohan, bebas dari kapitalisme global, bebas dari keserakahan orang-orang tamak yang mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, serta bebas dari kemiskinan struktural. Pada saat pelaksanaan Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Samarinda pada tahun 2006 yang lalu, Saleh Partaunan Daulay memberanikan diri untuk maju sebagai kandidat ketua umum yang bersaing dengan Izul Muslimin. Meski pada saat pemilihan dia kurang beruntung, namun dia tetap terpilih sebagai ketua bidang kader dan pengembangan sumber daya insani PP Pemuda Muhammadiyah periode 2006 sampai 2010. Pada Muktamar tahun 2010 di Jakarta, Saleh Daulay terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2010-2015 dan menyingkirkan pesaing-pesaingnya, yaitu Gunawan Hidayat, Piti Hizbullah Kaidir, dan Ahmad Rafiq. Ini tolong diperhatikan, kenapa ini kedaulatan bangsa ini sangat ditentukan dengan bagaimana kita menangani pandemi ini. Salah satunya Badan POM sekarang ini. Ya kalau Badan POM-nya kayak gini gimana coba? Punya orang lain dipermudah, punya kita sendiri dipersulit. Makanya sampai sekarang merah putih nggak lahir-lahir, jangan-jangan dipersulit nih. Ini kalau perlu nanti teman-teman ini kunker dulu lah, cari periksa dulu itu apa yang dilakukan sih sebetulnya dengan vaksin merah putih itu. Ibu Penny, apa-apa saja kejadian ikutan pasca imunisasi yang ditemukan oleh Badan POM? Dan kalau bisa dijelaskan ini, kalau AstraZeneca ini masalahnya, Sinovac masalahnya ini, Moderna masalahnya ini, dan seterusnya. Supaya kita bisa membandingkan kipi-kipi ini yang betul-betul ringan, berbahaya, dan seterusnya. Pertanyaan tambahan saya terkait ini adalah, berapa orang sih sebetulnya yang pernah meninggal setelah diimunisasi? Karena isunya kan banyak tuh beredar luar. Apakah ada bukti bahwa setelah orang divaksin ada yang meninggal dunia? Kalau misalnya ada yang meninggal dunia, kira-kira apakah betul bahwa itu adalah respon tidak baik dari tubuh penerima vaksin sehingga yang bersangkutan meninggal dunia? Saya dengar begini, ini kan ada sempat beredar di media bahwa ada vaksin yang nggak bisa dipakai. Karena apa? Sudah dibuka, nggak sampai disuntikan, masa keluar dari tempat penyimpanannya habis, akhirnya nggak bisa dipakai. Betulkah bahwa ada vaksin yang tidak bisa dipakai akibat persoalan ini? Soal teknik penyimpanan ini. Berapa vaksin kita yang sudah kita beli itu yang tidak bisa dipakai akibat persoalan ini? Lalu menurut Ibu, kalau terjadi hal seperti itu yang kelemahannya di mana? Apakah di tempat-tempat vaksinasinya atau justru memang dari distribusi awalnya itu sudah ada masalah soal penyimpanan ini? Pada halaman 10 Ibu Penny menjelaskan berapa persentasi masing-masing jenis vaksin yang sudah dipakai di Indonesia. Saya mulai dari Moderna, walaupun Moderna ini nomor 2 terakhir datang ya. Moderna 4%, Sinopharm 4%, Coronavac 11%, Pfizer baru 1%, AstraZeneca 9%, dan yang paling banyak adalah Sinovac yang jumlahnya 71%. Nah, pertanyaan saya, apakah tidak terlalu banyak nih Ibu Penny yang untuk Sinovac ini? Mengapa kita tetap misalnya membuka ruang yang luas, lebar kepada Sinovac, sementara kita sudah bisa buka? Jangan sampai misalnya ini karena kita sudah taken kontrak dengan mereka, akhirnya kita tidak bisa lari lagi, tidak bisa pindah sama sekali lagi. Padahal kan kita ini konsumen itu mestinya boleh memilih. Karena di tengah masyarakat, ini pertanyaan ini menjadi penting Ibu Penny, tengah masyarakat itu sekarang orang sudah membandingkan. Kalau saya pakai Sinovac seperti apa? Kalau saya pakai Moderna seperti apa? Dan kita belum mendapatkan penjelasan juga dari Ibu Penny terkait dengan apakah orang-orang yang sudah divaksin selain Sinovac itu ada yang terpapar atau tidak. Kalau Sinovac kan sudah banyak yang terpapar.
Saya sendiri secara pribadi 2 kali divaksin Sinovac, saya terpapar setelah itu. Setelah sebulan divaksin yang kedua, saya kena COVID. Dan banyak teman saya menjelaskan itu pengalaman yang sama, Sinovac ini, Pak Honesti. Nah, tetapi kita kan lebih banyak menggunakan Sinovac ini. Maka pertanyaan saya, apakah vaksin-vaksin lain itu setelah disuntikan masih ada juga yang terpapar? Mungkin ini di Indonesia nggak bisa dijadikan sebagai rujukan, tapi tetap karena dia masih baru ya, jumlahnya juga sedikit. Tapi kita bisa merujuk pada negara-negara lain yang sudah menggunakan vaksin-vaksin yang disebutkan di atas itu.